Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Fabio Capello sampaikan kritik pedas untuk Theo Hernandez. Kekalahan atas Fiorentina menunjukkan bahwa skuad AC Milan tidak mampu mempertahankan performa positifnya. Musim ini, Milan tampak akan terjebak dalam siklus inkonsisten yang melelahkan, membuat mereka kesulitan bersaing dalam perebutan gelar. Sejak masa kepelatihan Stefano Pioli, masalah ini terus berlanjut dan tampaknya Paulo Fonseca belum bisa menemukan solusi yang tepat. Dalam situasi ini, mantan pelatih Fabio Capello berbicara kepada Gazzetta dello Sport dan memberikan penilaian tajam terhadap situasi yang dihadapi Milan. Ia menyoroti buruknya penampilan Theo Hernandez yang baru-baru ini mendapat kartu merah serta keputusan Fonseca yang menunjuk 5 kapten. Fabio Capello menilai apa yang dilakukan Fonseca untuk memberikan ban kapten kepada 5 pemain Milan tidak sepenuhnya meyakinkan. Ia menyinggung saat masih menukangi timnas Inggris, ia mundur dari jabatannya hanya karena ban kapten dicopot dari John Terry, dan itu bertentangan dengan sarannya sebab jabatan kapten adalah hal yang serius. Mengenai kasus pengusiran Theo Hernandez di laga melawan Fiorentina, Capello menganggap Theo Hernandez sebagai kapten saat ini hanya membawa hal negatif ke dalam kelompok dengan sikapnya. Perilaku yang tidak pantas bagi Milan. Siapapun yang mengenakan ban kapten harus menjadi pemimpin dan harus menunjukkan sikap layaknya seorang pemimpin. Rentannya mental skuad AC Milan. Setelah kemenangan besar melawan Inter Milan, harapan sempat tumbuh bahwa AC Milan dapat kembali ke jalur yang benar. Namun kekalahan atas Fiorentina menegaskan bahwa tim asuhan Paulo Fonseca masih berjuang dengan inkonsistensi. Situasi ini bukanlah hal baru bagi Milanisti. Siklus inkonsistensi ini tampaknya terus berulang, bahkan sejak era Stefano Pioli. Kemenangan melawan tim besar diikuti oleh hasil buruk yang meruntuhkan momentum. Sekarang Fonseca menghadapi tekanan yang sama seperti pendahulunya dengan desas-desus tentang penggantinya mulai beredar. Setelah kekalahan di kandang Bayer Leverkusen yang sempat menunjukkan beberapa tanda positif, kekalahan dari Fiorentina membawa AC Milan ke titik krisis baru. Gazzetta dello Sport menggambarkan kekalahan ini sebagai langkah mundur yang nyata, baik dari segi taktik maupun mental. Tim yang beberapa minggu lalu dipuji karena kemenangan atas Inter, kini tampak seperti tim yang berada di ambang kehancuran. Krisis AC Milan saat ini bukan hanya masalah taktik, tetapi juga kondisi mental tim. Kemenangan atas Inter seharusnya menjadi titik balik, tetapi ternyata hanya dorongan sementara. Kini dengan jeda internasional yang panjang, tim harus mencari cara untuk mengatasi kelemahan mental mereka sebelum menghadapi tantangan besar di pertandingan mendatang. Dalam situasi ini, Matteo Gabbia muncul sebagai salah satu pemain yang bersedia melindungi timnya, berbicara untuk memberikan dukungannya dan membela rekan-rekannya setelah pertandingan. Namun, pertanyaannya adalah apakah inisiatif dari satu pemain cukup untuk mengatasi krisis yang melibatkan seluruh tim? AC Milan siap berlaga di Supercoppa 2024. AC Milan dipastikan akan berlaga di Supercoppa Italiana musim 2024 setelah berhasil finish di posisi kedua Serie A musim lalu. Liga Serie A telah mengumumkan bahwa Rossoneri akan menghadapi Juventus pada 3 Januari 2025 dalam ajang semifinal, dengan final dijadwalkan pada 6 Januari. Supercoppa tahun ini merupakan peluang penting bagi AC Milan. Terakhir kali mereka mengangkat trofi adalah saat menang atas Juventus di Qatar pada 2016. Dan sudah 8 tahun lamanya Rossoneri tidak merasakan gelar ini. Selain itu, kesempatan ini juga memberi Paulo Fonseca atau siapapun yang menjabat sebagai pelatih saat itu peluang untuk mencatatkan diri dalam sejarah Milan dengan membawa pulang gelar ke-8 Supercoppa. Ficato Mori dan Tammy Abraham bikin Paulo Fonseca emosi.
Pelatih AC Milan Paulo Fonseca dilaporkan emosi pada Tammy Abraham dan Fikayo Tomori karena mereka berani mengabaikan perintahnya di laga lawan Fiorentina saat pengambil penalti kedua yang seharusnya Christian Pulisic yang menjadi eksekutor utama tendangan penalti. Theo Hernandez dan Tammy Abraham tak seharusnya mengambil penalti tersebut sebab setiap AC Milan mendapat hadiah tendangan dari titik 12 pas. Eksekutor utamanya adalah Christian Pulisic. Paulo Fonseca pun mengaku kesal atas tindakan Theo dan Tammy. Ia kemudian memastikan kejadian serupa tak akan terjadi lagi ke depannya. Paulo Fonseca ternyata tak sekedar kesal, sang pelatih dilaporkan sampai emosi. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa Fonseca emosi pada Fikayo Tomori dan Tammy Abraham. Media Italia itu menyebut Fonseca dan stafnya tak sempat mengingatkan Theo Hernandez bahwa jatah penalti AC Milan merupakan jatah Christian Pulisic. Oleh karena itulah, saat jeda pertandingan di ruang ganti ia mengingatkan skuad rossoneri bahwa insiden Theo tak boleh terulang. Namun di awal babak kedua, semua ucapan Fonseca ternyata diabaikan. Fikayo Tomori saat itu melompat demi mengambil bola di kotak penalti dan memberikannya pada Tammy Abraham. Christian Pulisic berusaha meminta bola itu, tapi Tammy menolaknya. Oleh karena itulah, Fonseca akhirnya emosi kepada kedua pemain asal Inggris tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa jika di laga berikutnya lawan Udinese, Tammy dan Tomori mungkin akan berada di bangku cadangan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.